Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lumbung Jogja. Tidak terasa ya Bapak-Bapak sekalian, kita ya sudah ada di segmen terakhir. Tapi yang jelas kita masih ada waktu untuk membahas mengenai sosialisasi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kita langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, terkait dengan profesi petani saat ini. Dan kita juga tidak menutup mata ya bahwa profesi petani ini belum sejajar dengan profesi yang lainnya. Dan tentunya generasi-generasi milenial ini sepertinya sedikit enggan untuk melihat ataupun melirik profesi petani. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi untuk pemerintah ya, pusat maupun daerah ini kan sedang berupaya bagaimana kemudian menumbuhkan tenaga-tenaga baru di bidang pertanian, para pelaku kegiatan pertanian ini dari yang muda. Ya, makanya ada istilah kita menumbuhkan petani milenial. Petani milenial itu adalah satu petani yang benar-benar muda, atau sebenarnya petani itu sudah berumur juga tapi punya jiwa muda. Nah, data di daerah istimewa Yogyakarta sekarang untuk petani milenial kita itu sudah ada 600 orang. Sementara 3 tahun ke depan kita ini ingin mencapai paling enggak 3.000 petani milenial. Harus ada naik dong Mbak ya. Ini PR yang berat juga ya Pak Sumari ya. Nah, cuman begini Mbak Anggun, jadi rata-rata petani muda ini kan selalu berimit bahwa pertanian itu kotor, apalagi kalau bicara pertanian pangan. Nah, kedepannya kan sebenarnya pertanian dalam arti luas ini kan satu bidang kegiatan, bidang usaha yang sebenarnya sangat luas, ya. Apalagi kalau kita bicara non pangan, ya, misalnya pangan tapi yang tidak pokok ya, seperti horti, ya, tanaman hias, peternakan, ini kan pertanian semua. Ini sekarang mulai generasi muda ini mengusahakan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Karena sebenarnya ada value lebih ya di kegiatan pertanian manakala kemudian mereka mengusahakan satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kalau padi tadi mungkin dengan 2.000 meter ibaratnya untuk ngasih makan keluarga aja separuh dari musim tanam udah habis. Udah habis. Ya, makanya ini harus berkreasi untuk pertanian dalam bentuk yang lain atau mungkin justru nanti ada semacam diversifikasi pangan ya. Artinya pangan itu kan tidak harus kemudian beras juga. Di DIY kan ada singkong, ada ubi-ubian yang lain, yang ini juga sebenarnya juga pangan. Meskipun kalau kita bicara kebiasaan makanan orang Indonesia ya beras kan seperti itulah. Ini yang kita angkat terus supaya pertanian milenial yang bahkan kemarin juga disampaikan untuk pertanian lahan sempit. Itu kan mungkin lahan perkotaan dengan tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi tinggi. Ini yang kami push terus supaya pertanian itu tidak pernah lekang dimakan waktu ya. Karena kita selama manusia masih hidup makan, ini kan berarti pertanian tetap harus menyediakan hak asasi mereka terhadap kecukupan pangan. Kira-kira begitu. Baik, ternyata sudah ada petani milenial. Nih, ini berarti harusnya disosialisasikan lebih gencar lagi begitu ya Pak ya. Ternyata ada inovasi-inovasi di bidang pertanian, jadi tidak melulu pertanian ini menjadi sesuatu yang mungkin kotor-kotoran, di sawah begitu. Dan saat ini di Yogyakarta sudah ada 600 petani milenial. Diharapkan nanti akan melonjak menjadi 3.000. Oke, ini PR bersama. 3 tahun ke depan. Oke, kita doakan semoga melebihi target ya Pak ya. Oke, ke Pak Budi, bagaimana tanggapan ataupun juga dukungan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi B terhadap Pemda? Seperti apa? Iya, saya tertarik petani milenial tadi. Oke, monggo silakan. Ini juga saya kira istilah tren Mbak ya. Bahkan saya pernah mendengar ungkapan dari Bapak Menteri Pertanian kita. Beliau mengatakan begini, ayo anak-anak muda jadi petani. Saya tuh berpikir keras, ini gimana ya? Mau nggak ya ini milenial jadi petani gitu? Pertanian itu suram Mbak, gimana anak-anak muda disuruh menjadi petani Pak ya? Artinya ini jawaban ya, semoga nggak slogan, ini rumit Pak. Kalau kita tidak swasembada, tidak bisa menjadikan produk kita sebagai tuan rumah, ya gimana mau are ya? Nah, petani milenial itu memang ada. Ya saya melihat itu masih tren ya. Saya punya temen Pak, jadi hidroponik Pak ya. Hidroponik. Wah dia pokoknya pakai seragam semua Pak. Seragam semprotan, pokoknya pakai teknologi. Ya itu sih ya varian ya saya kira variannya. Tapi basic kita tetap ya apa namanya Pak,
petani tradisional gimana itu? Ya, Iya, itu namanya tetap Pak, tidak ya. bisa ditinggalkan ya. Ya, ya tren itu kita hargai ya, kita hormati ya. Artinya mungkin itu pilihan-pilihan ya. Tidak apa-apa itu mengembangkan itu, tetapi basicnya ini yang saya kira harus diselesaikan begitu. Terutama kalau bicara pangan ya Pak Budi ya. Iya Iya. Pak. Jangan gitu. lupa itu Pak ya. Iya. Jadi nggak bisa, jadi petani. Lihat petani aja kasihan gimana. Masih berpikir keras sampai sekarang begitu, walaupun Iya, sudah ada iya, iya. inovasi-inovasi Iya. yang dilakukan oleh sekali lagi para petani Iya. milenial begitu. Tapi kalau untuk dukungan ini apa yang sudah diberikan Pak? Dukungan-dukungan dari anggota Komisi B? Ya, ya tadi Pak, saya di lapangan itu Pak, Ya. Kepala Dinas, Ya. itu sering mendengar masalah pupuk Pak. Ya. Pupuk. Oke. Ternyata kan subsidinya itu dikurangi Pak ya. Dikurangi. Iya. Oke. Separuh mungkin itu. Ya. Iya, itu juga sulit Pak. Terus bapak-bapak yang nggak kebagian kartu itu Pak, Ya. yang nggak Kartu bisa dia tani ya. beli pupuk subsidi. Hmm. Nah, kalau sudah nggak bisa tuh nggak bisa terus. Iya. Kenapa misalnya tidak ada solusi Pak? Ya. Yang belum dapat kartu, ayo kita Buatkan itu, gitu ya. buatkan. Daftar ulang mungkin Ya. begitu ya Pak ya. Jadi di siapa bawah yang belum. itu kami lihat para penyuluh itu memang betul-betul ya menyatu Pak. Saya lihat itu mereka itu tumpuan ya, orang desa, rakyat desa itu berkomunikasi dengan pertanian itu ya dengan para penyuluh itu. Ujung tombak lah. Nah, Iya. betul Pak. Tombak. Betul. Baik, ternyata di lapangan ini juga ada beberapa masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Budi ini ternyata hanya sepersekian persen masalah yang dihadapi oleh para petani kita begitu ya Pak ya. Tentunya dukungan terus akan diberikan oleh anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yang Yogyakarta penting itu tentunya. kan kalau sudah punya hasil produk menjual tuh untung apa enggak? Gonya kemana itu juga. Yang Iya. penting begitu. Buat Oke, gampang betul. memasarkan. Membantu memasarkan Nah, ya. itu juga. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Budi. Kita ke Pak Jamhari. Pak Jamhari, seperti apa peran akademisi ini untuk menciptakan mungkin para petani-petani milenial ataupun para lulusan yang tentunya akan berinovasi dalam bidang pertanian, Pak? Jadi saya melanjutkan Pak Sugeng dan Pak Budi ya. Silakan. Sebelum jawab itu ya. Boleh, silakan Pak. Jadi kita harus pahami bersama bahwa pertanian itu tidak bisa ditinggalkan. Karena sekuat apapun, sekaya apapun, ya Iya. orang itu tetap butuh pangan. Betul, Dan setuju. tidak ada pangan sintetis. Kita harus memproduksi pangan itu memang dari sektor pertanian. Nah kalau kita lihat fakta, ya sensus pertanian 2003 ke 2013, petani kita itu turun dari 32 juta ke 25 juta. Oke. Turun 6 juta ya. Nah kemudian prediksi yang terbaru yang ini juga tidak kalah menimbulkan polemiknya. Betul. Itu perkiraan dari Bappenas. Tahun 2063 tidak akan ada petani di Indonesia. Wow, sudah diramalkan nih Pak, Ya, 2063. meskipun kemudian gini ya, Ya. kami juga mengkritisi juga di perguruan Ya. tinggi. Jadi itu memang perkiraan yang linear. Ya. Ya, yang perkiraan yang linear yang 2063 itu Artinya baik tidak ada petani. hitung-hitungan ya. Ya. Iya, iya, kalau 2003 ke 2013 faktanya memang iya, turun 6 juta. betul. Nah, sekarang kita juga yakin prediksi ya tahun 2063 itu pasti akan Bisa berkurang. jadi ini betul ya Pak ya? Ya berkurang gitu ya. Kurang ya. Nah, di sisi yang pertama tadi bahwa pangan pertanian itu tidak tergantikan sementara jumlah petaninya turun. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa membiarkan bahwa kita tidak melakukan upaya untuk menciptakan petani muda ya. milenial. Milenial. Nah, oleh karena itu petani milenial ini memang harus berbeda profilnya dengan petani yang sekarang. Ya. Ya, karena kalau profilnya sama, ternyata pada nggak mau ini, ya kan? Maka profilnya harus dibuat beda. Gimana petani muda milenial itu? Tentunya itu dengan profesi pertanian yang tidak seperti image yang sekarang. Nah, sebetulnya kita juga secara teknologi di perguruan tinggi ini kan juga bagaimana teknologi pertanian yang bisa, kan banyak beredar juga itu. Iya. Agro 4.0. Wah, Ya. ini keren sekali nih Pak, Agro 4.0. Revolusi industri. Iya, Istilahnya milenial. milenial sekali Milenial, ini. Jadi bagaimana traktor tanpa driver? Oke. Ya. Itu ada alternatif. Meskipun kenyataan di lapangan ya, kita itu sekarang itu Sah. boro-boro Agro 4.0, 0.4. Kembali. Jadi yang pakai apa namanya Iya. masih manual, Masih di Google manual. masih, kemudian pakai Iya, ternak iya. juga masih, Iya. traktor ada drivernya masih. Tapi bayangan sekarang dengan teknologi IT itu kan sekarang sudah memungkinkan
untuk ke depan itu bisa dilakukan dengan misalnya traktor tanpa sopir. Kemudian juga bagaimana menyiram misalnya dengan pengendalian hama penyakit itu dengan drone. Memupuk dengan drone. Jadi tinggal kayak main game. Anak-anak milenial kan senangnya main game. Nah, ini yang teknologi-teknologi itu yang kita kembangkan sehingga ini yang akan merangsang nanti meskipun ini masih tren betul Pak Budi ya. Tetapi memang kita tidak bisa melupakan bahwa menurunnya jumlah petani ini memang kita harus mengikuti dengan menciptakan. Menciptakan petani tapi dengan profil yang berbeda. Harus mengikuti perkembangan zaman. Satu contoh mungkin dari saya yang terakhir yang kita kembangkan di kampus UGM. Kita untuk penyuluhan pertanian saja kita sudah mengembangkan aplikasi namanya Desa App. Di Play Store itu bisa di-download. Nah, di Play Store itu bisa di-download, petani bisa download, kemudian tanya apapun tinggal motret tanamannya terserang penyakit, kirimkan di situ nanti akan dijawab para ahli di dalam aplikasi itu. Dan ini tanpa bayar ya. Jadi untuk pengabdian. Ini salah satu untuk menarik mahasiswa milenial itu. Tentunya kuncinya adalah terus berinovasi dan tentunya generasi milenial ini juga diharapkan untuk dapat memajukan sektor di pertanian tentunya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya, ini akhirnya kita harus berpisah. Terima kasih untuk Pak Sugeng, Pak Budi dan juga Pak Jamhari yang telah hadir pada hari ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Gria Persada Convention Hotel and Resort. Terima kasih untuk Tio Satrio Band yang telah membuka perjumpaan kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Lumbung Jogja hari ini. Tentunya terus terapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa. Aku memang tak pandai merangkai kata, namun banyak hal yang ingin ku sampaikan. Kamu yang selalu curi perhatianku dengan senyuman manis di bibirmu. Andaikan engkau tahu, ku ingin memilikimu untuk selalu.